Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom, selamat pagi, Shalom semuanya. Ya, kita boleh lambaikan tangannya untuk menyapa satu dan yang lainnya bersuka cita. Puji nama Tuhan, kita percaya kita datang ke tempat ini semua karena pertolongan Tuhan, amin. Kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bisa beribadah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terus memegang kami dan gak pernah tinggalin kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu. Engkau sangat berharga Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan beribadah Tuhan. Kami berdoa. Ini bukan ibadah yang biasa, tapi ada urapan Tuhan yang dahsyat boleh turun. Semua orang boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada hadirat Tuhan yang boleh dinyatakan. Kami datang dengan kami yang berbeda, tapi kami sama Tuhan, kami adalah anak-Mu. Kami pemuji dan penyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percayakan ada pemulihan, kelepasan, jalan keluar bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang besar, mulia, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai untuk Dia, amin. Tuhan kita terbesar dan termulia, amin. Haleluya. Kau terbesar
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita sama nyanyikan dengan iman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Segenap hati, segenap hati aku memuji. Amin. Hey Tuhan, ku angkat suara, ku angkat tangan. Amin. Karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kau terbesar
Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya, Jesus. Engkau besar Tuhan. Engkau berjanji dan selalu menetap. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
shekiara labayas. Suara bagi Dia. Engkau Allah yang sekalipun kami goyah, kami kan tetap menyembah-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, naikkan suaramu bagi Dia. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Alfa dan Omega. Oh, Bapa kami yang besar, Bapa kami, haleluya. Segala kuasa-Mu sanggup melakukan perkara. Honaralabayase. Oh, henaralabaya kiaralabababayase. Oralabababayase. Henaralabaya kiaralabababayase. Honaralabayase kiaralabababayase. Haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya. Henaralabayase kiaralabayase. Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Layak dipuji disembah. Amin. Kita sama-sama nyanyikan, layak dipuji, layak. Amin.
Ya Bapa, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Allah yang besar, Engkau membawakan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan dan kemenangan kepada kemenangan. Kami mendapatkan janji-Mu dan janji-Mu tergenapi atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh Allah yang besar, sangat luar biasa. Terima kasih atas janji-Mu dan rencana-Mu tergenapi atas keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Penggenapan rencana-Mu buat bangsa Indonesia tergenapi ya Bapa. Dan kami melihat terlebih terang kemuliaan-Mu dari timur Tuhan. Yes, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Dengan adanya Tuhan suatu pertandingan motor di Mandalika ya Tuhan. Dan juga ada pertemuan G20 di Bali Tuhan. Menunjukkan otoritas-Mu dinyatakan di bangsa Indonesia Tuhan. Segala rencana-Mu dan janji-Mu tergenapi buat bangsa Indonesia. Dan kami melihat dari terbit timur sana Tuhan, lawatan jiwa-jiwa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yes, pencurahan Roh Kudus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hikmat, marifat, pewahyuan Kau turunkan kepada Presiden Joko Widodo beserta seluruh staf aparatnya Tuhan. Dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Dan juga seluruh aparat TNI Polri bergandengan tangan Tuhan. Untuk menjaga kesatuan NKRI Republik Indonesia ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Seluruh tim medis yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berada di dalam perlindungan-Mu. Dan mereka taat melaksanakan segala program pemerintah mengenai vaksin ini sudah terrealisasi. Dan tidak berlama-lama lagi Tuhan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi virus-virus lainnya Tuhan. Semuanya sudah Kau angkat Tuhan. Sudah Kau angkat dan Kau buang Tuhan. Tidak ada lagi di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan. Karena ada anak-Mu yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memakan perjamuan kudus-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu. Mereka makan dan mereka mengakui hidupku bukannya aku lagi tapi Engkau yang ada di dalamku. Kami menyatu dan Engkau Tuhan. Sehingga tubuh kami terproteksi oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendeklarasikan persembahan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop? Biar nanti petugas kami ASER akan memberikan. Baik, bila sudah semuanya, kita akan sama-sama perkatakan deklarasi ini pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh tetap berdiri, kita kembali menyanyikan pujian ini. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
Saya mau kita akui Dia Raja di atas segala raja. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi, Raja. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Jemaat Tuhan, seringkali mata kita tertuju kepada persoalan yang begitu besar di depan mata kita. Tapi Tuhan bilang, aku lebih besar dari masalahmu. Aku lebih besar dari pergumulan hidupmu. Maukah saat ini pandanganmu engkau arahkan kepada Tuhan yang besar? Ya, arahkan matamu untuk melihat Tuhan yang besar. Di kitab Ayub dikatakan, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan semua kekayaan yang ada di dalamnya? Dia adalah Bapa kita, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Mari kita pandang Dia, kita akui Dia lebih besar dari pergumulan hidup kita. Lebih besar dari kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa, tapi izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great Jesus is our God. How great is our God. Betapa besarnya Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. Nama Yesus di atas segala nama. Dia yang layak untuk dipuji. Haleluya. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Hallelujah. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, how great. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang besar. Haleluya. How great, how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Jadilah menurut imanmu. Kalau engkau mengakui Dia yang besar, engkau akan mengalami kebesaran-kebesaran ya. Engkau akan mengalami keajaiban-keajaiban ya. Sebab itu apapun keadaannya, situasimu, lupakan semua itu. Akui bahwa Dia Tuhan hebat, agung, dahsyat, luar biasa. How great is our God. How great
is our God. Oh, how great is our God. Woo! How great, how great, how great is our How great is our God? How great, how great, how great is our God? How great is our God? How great, how great is our God? Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Katakan kami siap mendengar firman Tuhan. Firman hidup kuat dan berkuasa. Menumbuhkan imanku. Bertumbuh serupa Kristus. Amin. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, katakan senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Puji Tuhan, amin. Orang-orang yang luar biasa semuanya. Wow, dahsyat. Oh, welcome home. Iya kan, 2 tahun lamanya gitu kan, jarang jumpa gitu. Haleluya, welcome home. Hari ini orang Yahudi Ukraina lagi banyak pulang ke tanah Israel. Dan mereka bilang welcome home. Baik, saya akan menyampaikan sebuah seri ya. Saya harap nanti saudara terus mengikutinya. Iya, saya juga menyapa saudara yang jemaat Tuhan yang juga mengikuti secara online supaya dapat mengikuti dengan serius, sungguh-sungguh ya. Sama seperti kalau saudara hadir di ruangan ini, saudara beribadah sungguh-sungguh. Nah, di rumah pun sama, saudara ya. Oke. Peperangan kita hari ini dan ke depan itu semakin, saya buka dulu nih, aduh saya gak bernafas saya. Aman-aman ya, kita semua udah sehat semua, dan gak ada masalah ya. Ini juga filter udara kita nih, filter udara yang sangat canggih. Jadi gak usah percaya itu sebetulnya, tapi dengan hadirnya itu sudah lebih percaya gitu. Oke. Iya, hari-hari ini dan ke depan peperangan kita tuh semakin dahsyat. Ya, gak main-main. Khususnya tantangan buat generasi kita itu lebih berat. Ya, generasinya anak saya Abraham tuh, nama itu Abraham Junior gitu. Itu lebih berat. Ya, sekarang aja kita sudah kewalahan, kehabisan akal, gimana ya? Melindungi anak-anak kita dari paparan hal-hal yang bisa menghancurkan hidup mereka. Apalagi nanti generasi yang baru lahir di hari-hari ini, ya generasi Alpha ini udah challenge-nya besar. Kita dari generasi milenial, ya kemudian generasi Z, ya dan sekarang generasi Alpha itu 2010 ke sini itu generasi Alpha. Nah, oke, saudara, kita perlu tahu bahwa kita memang sudah hidup di masa yang nggak gerak ya, Ben. Ya, oke, di masa yang terakhir ya, Matius 24 ayat 8 sampai 10. Nah,
Saudara, kalau saudara mau tahu akhir zaman itu dari sejak kapan, ya sebetulnya waktu murid-murid nanya kepada Yesus, kapan tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia, sebetulnya akhir zaman itu sudah dimulai dari abad Masehi ya, atau dimulai dari gereja abad pertama, itu sudah disebut akhir zaman. Jadi kita yang hidup di hari ini adalah hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Nah, ini yang mesti kita tahu saudaraku ya. Itulah sebabnya di perjanjian baru itu sudah banyak ditulis tentang akhir zaman ya kan. Hiduplah seolah-olah besok Yesus datang. Kenapa? Karena memang masa itu sudah disebut akhir zaman gitu. Jadi akhir zaman itu bukan sekarang, sudah dari ribuan tahun yang lalu. Berarti kita hidup di penghujungnya akhir zaman. Nah, salah satu tanda besar di hari terakhir adalah pengetahuan akan bertambah. Ya, jadi teknologi yang ada yang dia nggak gerak mungkin sebentar atau masih oke, masih oke. Iya. Teknologi yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil daripada pengetahuan yang bertambah. Ini ikon-ikon talent people, orang-orang yang cerdas di atas rata-rata kelas dunia. Talent kelas dunia. Yang punya cara berpikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Cara berpikirnya out of the box. Sehingga mereka bisa create hal-hal yang tidak terpikirkan oleh umumnya kita, betul? Mereka bisa membuat kita tercengang-cengang. Wah, kok bisa? Iya, mereka punya cara berpikir yang jauh melampaui kita. Punya kecerdasan berpikir. Sehingga mereka dapat menghasilkan begitu banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Ya, revolusi internet sebagai contoh produk teknologi dari cara berpikir manusia, pengetahuan yang bertambah ini telah mengubah segala sesuatu. Wahyu 12 ayat 12 berkata, karena itu, mari kita baca 2-3. Saudara, iblis itu sudah ada di atmosfer bumi ini. Dia penguasanya dunia ini dan penguasa angkasa. Tapi maksud ayat ini apa? Bukan iblis belum ada di sini, nanti baru datang, bukan. Tapi ini bicara antikris. Iya. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Iblis tahu loh waktunya sudah singkat. Jadi dia kerja keras, kejar target saudaraku ya kan. Misi iblis apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saudara, target dia adalah membinasakan semua orang di planet ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Tuhan mau semua orang diselamatkan, betul? Iblis mau semua orang dia apa? Iya, semua orang dibinasakan. Nah, kita mesti tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itulah sebabnya iblis semakin gencar bekerja. Nah, saya mau beritahu saudara, propaganda iblis sejak semula. Bagaimana cara kerja iblis untuk mencuri, membunuh dan membinasakan manusia. Polanya sama saudaraku. Strateginya sama. Yang dia gunakan dari Taman Eden sampai hari ini. Manusia jatuh oleh karena saudara, iblis bilang kepada manusia, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian pasalnya yang ketiga, daripada saudara pikir gembalamu ngarang, kita lihat Kejadian 3 saudara.
Kita baca mulai ayat yang pertama, saudara. Sampai ayat yang keempat. Sudah, saudara? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Ayat 2 jemaat Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Kalau jangan kamu makan ini benar. Kalau yang berikutnya ini tambahannya, si Hawa. Ataupun rabah buah itu. Ini enggak dibilang sama Tuhan. Nanti kamu mati. Kita baca bersama ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, matamu akan terbuka berarti melihat, betul? Dan menjadi seperti Allah. Wah, ini tawaran yang sangat disukai sama manusia, ya. Sebetulnya yang mau jadi Allah itu bukan manusianya dulu sebetulnya. Siapa dulu yang mau menjadi seperti Allah? Ya, Lucifernya, iblisnya. Iya, tadinya namanya Lucifer, keren, Lucy. Jadi hati-hati kalau namamu Lucy ya, asal jangan ditambah Fer gitu ya. Gak apa-apa Lucy. Ya, ya Lucifer itu nama bagus sebetulnya, bagus gitu nama itu gitu kan. Tapi gara-gara berontak, mau jadi Allah berontak, ya kan mau kudeta tahtanya Allah, ya jadi iblis, ya kan. Nah, ini modus operandi daripada Lucifer. Wah, agak kecil ya tulisannya ya. Ya, ini cocoknya untuk anak muda ini yang lihat. Kalau yang kita sudah berat. Oke, udah di-pitching matanya. Yang muda lah ya baca ya. Siapa yang bisa baca ini? Ya di situ bisa baca kan, besar di situ. Bisa dibaca anak muda? Ayo. Pak, ya sudah baca di situ Otniel, silakan. Oke, nah saudara perhatikan tawaran iblis sejak semula, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Nanti saya jelaskan, kalau orang sudah jadi seperti Allah itu apa? Kenapa kok orang mau jadi seperti Allah? Apa enaknya ya jadi seperti Allah? Nah perhatikan, tawaran iblis adalah supaya manusia itu berpusatkan kepada dirinya sendiri. Karena kalau dia Allah, ya dia nggak perlu orang lain, betul nggak? Kalau dia Allah, ya pusat kekuatan power apapun ya, sumber apapun di dalam dirinya gitu kan. Ya ini menarik sekali tentu tawaran ini kan. Iya. Tujuannya untuk menciptakan sebuah spiritualitas yang tanpa batasan dan dogma-dogma yang mengikat. Jadi ya nanti saya beritahu kenapa orang mau jadi Allah nanti. Perhatikan, ini kan menarik sekali dan saya rasa ada kecenderungan orang pingin kayak begini. Pertama saudara, kalau jadi Allah ya, aku bebas menentukan apa yang benar dan salah. Betul tidak? Kamu gak bisa bilang aku salah atau aku benar. Benar dan salah itu bukan kamu yang nentuin, aku yang nentuin. Kenapa? Aku Allah. Contoh, kalau Allahnya kita bilang, kamu boleh punya istri 2. Allah yang bilang, berarti diterima sebagai kebenaran atau tidak?
Benar, karena Allah yang bilang. Itu dia, kan enak tuh. Kalau jadi Allah suka-suka aku dong. Berarti kalau jadi Allah nggak ada yang disebut benar atau salah. Betul nggak? Enak dong. Nah ini dia saudara. Ini iblis ngerti sehingga disinilah iblis masuk saudara. Apalagi ya moral ada di tanganku. Aku dapat menjadi apapun yang aku mau. Oh iya dong Allah ya kan. Mau jadi apa? Suka-suka gue dong. Wah asik dong. Iya kan siapa yang gak mau begitu ya. Saya mau. Aku punya hak penuh menjadi apapun. Aku punya kebebasan, aku punya kedaulatan, ya. Aku yang mengontrol dan bukan dikontrol. Wah enak dong ya kan. Paling gak asik dikontrol, apa-apa dikontrol orang gitu. Mau kemana lu? Wih ditanya aja udah gak enak tuh, kayaknya dikontrol gitu kan. Pergi sama siapa? Saya mau pergi sama siapa terserah gue tahu. Waduh ditanya gitu aja sudah gak enak, sudah rasanya Nah itu biasanya kalau pria ditanya sama Lah ya saya ngomongkan pengalaman, saya pria suami. Ya Nova ketawa keras, Nova ngerti maksudnya. Tapi Adam gak begitu Adam ya? Enggak ya, wis keren. Soalnya Adam sudah biasa dikontrol oleh atasan. Siap. Orang militer kan beda. Oke, nah kita pinginnya bebas gak ada yang mau pergi kemana, pulang jam berapa, suka-suka. Enak kayak begitu ya. Banyak orang gak ngerti soal pernikahan sampai-sampai yang menikah juga pingin bebas gitu. Suka-suka udah dah. Terserah orang rumah gak mau gak perlu aku tahu pulang jam berapa. Terserah aku pulang udah jam berapa suka-suka aku gitu kan. Nah udah nikah aja begitu apalagi masih bujangan. Oke. Aku dapat membuat atau memiliki apapun. Aku mau punya apa? Aku mau memiliki apa? Bisa karena aku Allah, ya. Aku menciptakan surgaku sendiri dan aku ada di ruang tanpa batas. Wah, asik dong. Yuk, siapa yang pingin seperti ini angkat tangan? Oh, kalau kita pingin kayak begini jadi sasaran empuknya si Bolis ya. Lucifer akan saudara kejar orang ini saudaraku. Ya, terus terang kita pingin kayak begini saudara. Nah ini sebetulnya akar dari penyakit kejiwaan masyarakat abad 21 saudara ya. Adalah ini nih spiritnya. Nah mari kita lihat ciri-ciri ini. Kalau ciri-ciri ini ada gejala-gejalanya di dalam diri kita. Ini bahaya saudara. Kenapa? Karena saudara si Lucifer, si Bolis. Kalau Bolis itu kan dari Batak ya kan. Kalau dari Jawa namanya apa gitu. Bambang. Jangan kok Bambang? Wih, nama Bambang tersinggung loh, hati-hati loh. Ini siaran langsung ini, maaf kalau yang ada bernama Bambang ini salah ngomong. Apa ini? Ya Gondoruo. Ya, gitu kan, Gondoruo dari Jawa. Hati-hati saudara. Jin and Jun, si cantik dari jembatan Ancol. Apa tuh yang bolong-bolong apa itu Kerawang apa judul film Sundal Bolong dari Kerawang. Karang Bolong itu dari Jogja itu. Nyai Roro Kidul. Hati-hati saudara, itu yang nanti akan kunjungi rumahmu. Kalau pinginnya seperti iya kan? Jadi sudahlah, kita mau belajar hari ini saudara. Oke, tapi sebelum ke situ saudara ya, saya ingin saudara melihat beberapa kebenaran ini supaya saudara dan juga beberapa fakta yang sedang terjadi. Supaya saudaraku jangan sampai saudara masuk perangkapnya si iblis. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Hati-hati kalau lihat sesuatu yang dianggap apa? Ngeri-ngeri sedap sekarang ini. Ya, ngeri-ngeri sedap, sudah ada sedap itu. Yang baik untuk dimakan dan apalagi apa? Sedap. Ya,
Mie mie sedap itu juga bahaya itu kalau baik kelihatannya untuk perut gitu ya. Lidah gitu, sedap. Nah, ini hati-hati yang baik dan sedap ini yang kelihatannya ya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Level 1 baik, level 2 sedap, level 3 menarik hati. Nih, naik-naik terus nih ya kan? Karena memberi pengertian. Nah, ada reasoningnya, ada alasan masuk akal, bisa diterima, hati-hati juga ya kan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya, maka terbukalah mata mereka ya. Oh iya betul ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Baik. Saudara, ada satu kata kunci di sini yang saya mau saudara perhatikan, yaitu kata melihat. Ulangi. Saudara, berarti saudara, iblis akan memakai saudara satu media untuk membuat kita melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah saudara, dengan bertambahnya pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi audio visual. Sehingga manusia dapat melihat sesuatu di situ. Ya, yang kelihatan baik. Televisi baik, betul? Film baik juga. Udah baik apalagi? Nah ini dia, sedap. Kalau masih baik saja masih bisa ini ya, tapi kalau sudah ada rasa sedap, ini siapa yang gak mau sedap-sedapan, betul gak? Kita mau yang sedap. Nah ini sedap-sedap ini saudara tinggal perluas saja, sedap yang mana nih ya kan? Nah dagingnya rasa sedap, ini bukan hanya soal lidah loh. Daging rasa sedap, egonya rasa apa? Wow, ya. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Terusnya matamu terbuka. Ya, oke. Perhatikan bagaimana saudara iblis membawa kita dapat melihat. Nah, sekarang kita bukan hanya bisa melihat di sebuah layar LCD atau ya seperti ini atau TV, smart TV atau apalah itu namanya itu ya. Udah semakin canggih kan. Televisi gitu ya, semakin seperti bioskop, kalau taruh di rumah tuh nonton kayak bioskop gitu kan. Nah sekarang hadir, jadi bukan hanya ya ini nih media-media gitu. Ya sekarang di musim pandemi ini paling banyak dibeli ya Netflix, karena apa? Banyak film ya, remaja-remaja suka yang Korea-Korea gitu kan. Saya mau nonton itu takut nanti mau pacaran lagi, jadi enggak. Kalau ya saya ngomong ini khawatirnya ada orang tua yang masih suka yang drama-drama remaja Korea gitu kan. Kalau itu Sharon, Celine ya masih oke lah, ya, dunia Ananda gitu kan. Ananda perang. Ya, oke ini udah lumayan bagus gitu kan. Tapi lebih bagus lagi dengan teknologi ya metaverse ini menjadi lebih asik, lebih sedap, lebih real kan. Karena 3 dimensi. Nah istilah metaverse ini bukan baru. Tapi mulai diviralkan oleh si Mark yang punya Facebook, karena dia ganti, rebranding nama perusahaannya dari Facebook kepada Meta. Sehingga kalau sudah buka WhatsApp pun ada tulisan apa? Meta gitu, karena WhatsApp itu udah miliknya Facebook. Nah, oke, jadi mulai tadinya kita istilah ini belum kedengaran sama kita gitu kan. Oke, nah ini istilah yang mulai dipopulerkan oleh si Mark, tapi teknologi sebetulnya sudah
cukup lama ya. Salah satunya adalah Pokemon itu sebetulnya teknologi berbasis 3D itu sudah metaverse juga. Nah, meta itu artinya melampaui, verse artinya alam semesta. Jadi ini bayangkan tuh, melampaui alam semesta berarti nyampe surga, betul? Nah ini dia. Jadi metaverse itu menciptakan surga bagi manusia, kan asik Pak. Gitu kan? Ya keren, nah ini dia. Jadi ya semua audiovisual yang didesain, diciptakan manusia ini kan juga menyamankan kita manusia. Ya, dan ini teknologi metaverse ini adalah teknologi masa depan dari internet, kata si Mark. Nah mari kita lihat beberapa pandangan dulu. Kalau saya yang kasih pendapat pendeta ya nggak usah mungkin kalau begini nggak cocok saya kasih pandangan karena saya nggak terlalu tahu ya, tapi ini pendapat dari si Pokemon yang bukan si Pokemon, maksudnya John Hanke yang menciptakan Pokemon. Nah Pokemon ini sendiri sebetulnya sudah menggunakan 3 dimensi juga yang metaverse ya, jadi dia yang juga sudah mendesain sebuah produk yang juga sebetulnya metaverse. Kenapa dia itu kok ngomong soal metaverse ini sebagai sebuah ancaman? Coba ini yang dia ngomong kan. Dalam blognya menyebut metaverse adalah mimpi buruk distopian. Saudara pernah dengar kata utopia? Utopia? Utopia ya. Utopia adalah mimpi mengenai sebuah masyarakat, impian mengenai sebuah masyarakat yang sungguh amat baik, aman, gak ada pencuri, perampok, gak ada orang miskin, semua kaya, semua happy, bahagia. Nah, jadi utopia itu mimpi orang mengenai surga, betul? Kayak begitu tuh. Nah, sebaliknya distopian, ya kebalikannya gitu kan. Distopian adalah suatu keadaan atau kelompok masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat buruk, ya. Tuh ada wabah penyakitnya, teror dan seterusnya. Jadi kebalikan dari utopia tadi. Jadi ini nerakanya. Si Pokemon sebetulnya bilang gini, metaverse itu adalah mimpi buruk distopian. Artinya gini, bukan surga yang akan terjadi itu, neraka bagi masyarakat dunia. Nah kemudian Roger ini seorang investor dari Facebook di awal. Dia bilang itu adalah ide buruk dan fakta bahwa kita semua hanya duduk dan menyaksikannya seolah itu normal. Harus diwaspadai setiap orang. Kalau dianggap itu kan normal teknologi. Ya, semua teknologi mungkin awalnya kita pro dan kontra, lama-lama jadi biasa, betul? Nah, tapi ini ada peringatan. Jangan dianggap itu hal yang normal. Berarti ada something dong di balik metaverse, betul? Loh yang ngomong bukan saya ya. Yang ngomong investor dari Facebook. Nah kita perlu dengerin ini lagi, ini orang Google sendiri yang ngomong. Mantan CEO Google Eric Schmidt. Silakan ada yang baca. Ya Pak Pendeta Othniel. Ini hari ini saya pikir dia mau main drama atau apa kok pakai pakaian SMA. Saya lagi dari tadi berpikir, saya nanya, ini Othniel lagi mau main drama atau apa hari ini ya. Kok dia pakai baju SMA ya, apa dia rindu apa nama kenangan cinta SMA gitu atau apa gitu judul film gitu. Coba dibaca Othniel. Akan menimbulkan masalah baru bagi manusia. Lanjut. Sekarang saja yang gadget yang begini aja nih ya, smartphone kita yang begini nih sudah membuat kita lupa dunia nyata. Loh ya sekarang aja pun kan kebanyakan jemaat kalau disuruh milih enakan di rumah gereja on. Saya ngomong begini karena saudara di sini nggak tersinggung. Sorry ya, memang ada yang di rumah karena mereka WhatsApp saya, Pak Gembala kami lagi kurang sehat, ya udah lo istirahatlah. Kalau dulu saya bilang datang, disembuhkan. Ya apalagi ada dokter Yoyo kan bisa langsung buka praktek di sini kan. Ya mestinya bisa lah datang aja, karena ada kuasa Yesus di tempat ini, amin saudaraku. Udahlah, kita ini mau takut sampai kapan sudah. Ya di minggu depan penuhi ini, bikin ibadah 2 kali nanti sudah ya, supaya kita bisa
Asik dong tadi pujian penyembahan tuh rasanya kok nggak dapat di rumah gitu kan. Ya kita dapatnya di sini, keren banget, kita berasa Tuhan tuh asik banget. Nah gitu ya, jadi di sini kan kita dapat urapan korporatnya. Oke, jadi metaverse ini belum tentu hal terbaik bagi manusia. Oke, ini pendapatnya ya, bukan pendapat saya. Ya, Anda mau bantah sama beliau lah. Kecerdasan buatan alias artificial intelligence AI sebagai dewa raksasa palsu. Ini bahayanya. Saudara nggak ngerti hal ini, ya bisa masuk perangkapnya, bisa masuk kena propaganda iblis. Ya, ini menurutnya menciptakan hubungan yang tidak sehat dan parasosial. Jadi orang sudah mulai nggak terlalu suka berinteraksi dengan manusia secara fisik. Karena masuk ke dunia itu tuh memang keren. Jadi ya puji Tuhan nih mulai bulan depan WTC Pusat sudah ada gereja metaverse. Jadi kebaktian begini tapi secara metaverse. Jadi saya ngomong-ngomong sama Babe kan. Ya saya diskusi lah, saya bilang oke lah, asik lah. Tapi mungkin ke depan berarti generasi kita yang generasi alpha yang sudah terbiasa dengan metaverse, kemungkinan kita nggak perlu gedung besar. Loh, habis dia udah terbiasa nyaman dengan di dunia metaverse, karena di metaverse 3D 3 dimensi itu kan lebih hidup, lebih keren gitu. Tanya aja sama Anto yang sering pakai VR. Virtual VR ya. Betul ya? Virtual reality kacamata gitu loh. Itu yang tadi mana foto di atas tadi tuh. Jadi kalau di situ tuh udah jadi dunia orang gila. Oh iya gila sudah. Coba bayangkan kalau kita semua di sini pakai VR. Lalu di syuting gitu, dibikin YouTube video. Itu Pak. Nah masalahnya, ngerinya itu adalah yang seksual juga bisa di situ. Loh, yang peneliti, yang pengembang di VR metaverse itu dikerjain loh, dilecehin secara seksual. Orang masuk dunia metaverse, ketemu dia, melecehkan dia secara seksual. Wih, ngeri ya. Masih di develop aja udah kasusnya banyak. Loh, sekarang begini aja, WhatsApp, Facebook aja udah banyak kasus. Banyak penyalahgunaan. Apalagi suami-suami akan punya istri metaverse. Loh nggak bisa masuk, istri nggak bisa masuk dia ke ruangannya dia bersembunyi di situ, dia lagi di rumah kok istri di samping. Lagi istri beneran di samping, tapi dia lagi pakai VR. Emangnya istrinya ngintip itu masuk? Nggak bisa. Jadi dia lagi hubungan seks sama perempuan itu secara virtual, istrinya nggak tahu di metaverse. Oh ngeri ini. Semua teknologi itu kan tergantung siapa yang pegang, gunakan toh, betul kan? Sama kayak pisau aja. Jadi saya nggak bilang nggak boleh pakai metaverse, tapi ini kita mesti tahu sudah dampak buruk. Kalau media sosial yang biasa, yang 1D, 2D atau berapa D itu ya, itu sudah makan korbannya banyak. Apalagi 3D, kita udah nggak lihat istri kita bagus-bagus, lihat di situ bagus-bagus, bisa diraba-raba soalnya. Loh ya kita ngomong orang dewasa ini. Wih saya ngeri, saya bilang, wih bahaya ini, kita para pendeta bisa masuk jalan dosa juga ini. Kuatirnya Pak, katanya lagi masuk gereja metaverse, kunjungannya ke nightclub. Loh, istri, kamu lagi ngapain? Aku lagi ikut gereja online metaverse. Tenang, ada hadirat Tuhan di sini. Ternyata, iya. Wih, bahaya kan? Dia ternyata lagi, ini dia, aduh Pak, Bu, udah deh. Ini serius. Jadi ini ya kalau saya itu ya proteksi, kalau saya tuh punya ketakutan ya gimana ya anak-anak. Ya anak saya sudah besar, mereka ngerti lah apa yang baik dan buruk, mereka ngerti betul.
Jadi saya sendiri itu betul-betul jaga kekudusan saya. Untuk melihat hal-hal begitu saya bilang gini, kalau saya aja bisa melihat anak-anak saya lebih jahat dari saya. Loh, iya dong. Itu sudah mau diganti dengan metaverse. Udah dibuang tuh handphone. Haleluya. Mari kita lanjutkan, saudara. Ya ini betul-betul ini ancaman Pak, Bapak Ibu ya, saudara ya. Jadi semoga nih jemaat semua ikut nih yang saya sedang bagikan. Karena ini kelas saya, kelas psikologi perilaku metaverse. Orang yang ikut tuh bayar loh, tanya tuh Dian sama Pak Rianto. Ini kelas yang saya ajarin, ini saya ajarin ke jemaat. Saya ngajarin ke jemaat biarlah, karena dari jemaat daripada diajak ikut kelas susah, saya kasih kelas aja di sini. Saya itu paksa-paksa jemaat ikut kelas saya, dikasih gratis. Yang lain bayar jemaat gratis, nggak mau ikut. Ya sudah kelasnya di sini. Nah, ini pelajaran di kelas saya ini, saudara. Yang ikut tuh ketua-ketua sinode, doktor, dosen-dosen. Ikut nih kelas yang saya ngajarin nih yang sama saudara nih. Karena ini kalau saudara kita nggak ngerti. Kita sendiri nggak antisipasi, kita nggak sendiri, akhirnya kita nggak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri, betul nggak? Karena ini nggak main-main, yang ini saja. Wih, apalagi nanti kalau udah mulai metaverse. Ya, saya nggak tahu ke depan nanti seperti apa lagi, tapi mari kita perhatikan bahwa metaverse ini bukan hanya sebagai sebuah konsep dan produk teknologi. Tapi metaverse ini adalah sebuah filosofi, sebuah isme baru, sebuah pandangan baru, sebuah cara pandang yang baru, sebuah belief system yang baru. Di mana orang mau menjadi Tuhan yang menciptakan realitasnya sendiri. Ya, kita gak mau masuk dalam perangkapnya iblis. Ya, perhatikan di sini. Kalau saudara sebentar-sebentar belum puas, ada belum puas yang cukup positif, ya kan? Belum cukup, belum berharga. Nah ini hati-hati. Belum puas, belum cukup, belum berharga. Iya. Ini kan yang dikejar orang gitu, puas, enough, cukup. Dan berharga, keberhargaan diri ini dikejar orang. Orang rela apapun dia lakukan, bayar berapapun, kejar ini. Kemarin saya bilang sama anak-anak saya di mesbah, saya bilang, nih papa lagi nolong orang yang orang tuanya kaya raya, anaknya disekolahkan di tempat-tempat yang bagus dan sebetulnya anaknya cerdas, tapi sudah addict sama game online. Jadi itu kalau nggak bisa betah kalau ketemu orang lama-lama untuk ini tuh, pokoknya sebentar harus masuk ke ruangan. Kenapa? Karena dia nggak bisa, harus kembali ke itu sudah bius, sudah addict. Dia gemetaran kalau terlalu lama di luar, dia harus kembali untuk main. Dan biaya yang dihabiskan untuk beli game itu berjuta-juta rupiah habis. Waduh, gue bilang ngeri ya. Ada satu yang murid X yang bawa juga anaknya ke rumah. Itu tuh baru ketemu orang langsung. Nah lo, mami bawa ke sini. Aku ngerti maksud mami ya. Mami maksudnya supaya orang itu layani gue kan. Tuh teriak di depan orang loh. Padahal baru ketemu saya di rumah loh. Kenapa? Anaknya udah edik, super edik. Game online. Waduh ngeri saudara. Saya bilang aduh Tuhan. Ya saya bisa lihat sedikit misalnya pada anak-anak saya walaupun khususnya Gerald lah sedikit lah. Dia masih tetap seimbang, masih bisa seimbang untuk ada jam-jam di mana dia istirahat, dia masih bisa. Tapi dengan dia beberapa harus main itu beberapa jam itu saja, itu sudah membuat saya itu maunya berlutut di depan pintu kamar untuk berdoa. Serius, karena saya ngerti akibat buruknya, tapi kita juga nggak bisa terlalu ngiket anak pakai rantai lalu nggak bisa juga.
Bagian kita sebagai orang tua adalah doa habis-habisan buat anak, perang habis-habisan buat mereka. Tapi juga ngomong tentu, kita ngomong tentu. Didik, mereka harus tahu bahwa apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, apa yang bermanfaat gitu. Karena ini demi masa depan mereka, dan kalau mereka nggak jadi sesuatu, ya kita juga yang susah kok. Ya paling susah kita orang tua, bukan mereka sebetulnya. Jadi ini memang kerja keras kita Bapak Ibu ini supaya saudara kita ini bisa menyiapkan generasi kita jauh lebih baik dari kita. Nah, hati-hati kalau saudara ini masalah orang belum puas, belum cukup, belum berharga ya. Nah, ini yang sedang dialami oleh generasi kita. Sebentar-sebentar bosen, boring ya kan. Tuh anak-anak sekarang tuh sebentar ngomongnya apa? Boring, bosen. Ya. Itu apa? Kecenderungannya enggak puas. Wah ini bahaya saudara. Jadi generasi kita ini generasi yang cenderungnya labil, secara mentalnya tuh enggak kuat. Kemarin kita bahas strawberry generation. Generasi strawberry itu lembek, mentalitasnya itu enggak kuat, enggak tahan tekanan, mudah nyerah. Ini generasi hari ini saudara. Perhatikan, janganlah kamu mengasihi, ini saudara solusi. Bagaimana supaya kita ini bisa mencegah diri kita, melindungi diri kita, anak-anak kita, ya supaya jangan sampai kena perangkap daripada propaganda iblis. Kita baca bersama 1 Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. 2-3, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka apa saudara? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama keinginan daging, yang kedua keinginan mata. Nah lo, keinginan mata yang ketiga bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari siapa? Dari dunia ini ya, dunia bicara dari iblis. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara, formula ampuh untuk kita punya jiwa yang baik dan sehat, hidup berkemenangan terhadap propaganda iblis hari-hari ini adalah saya berikan kepada saudara formula ini, Meta Virtus Reality, MVR. Kita perlu hidup dalam sebuah realitas yang namanya Meta Virtus. Apa itu? Meta, ingat, meta itu melampaui. Jadi kita sedang bicara sesuatu yang melampaui. Melampaui yang kelihatan. Melampaui dunia ini. Sesuatu yang bukan hanya di universe, tetapi sesuatu yang heavenly, yang surgawi. Kita mesti ngalamin realitas surgawi. Karena kalau kita nggak ngalamin realitas surgawi, kecenderungan kita nggak puas, betul nggak? Salom itu realitas surgawi. Kalau sebentar-sebentar saudara hilang damai sejahtera, itu berarti saudara belum ngalamin realitas surgawi sesungguhnya. Realitas surgawi berupa salom itu ada dalam keadaan apapun, saudara ada damai sejahtera. Ya, kecuali saudara buat dosa, pasti nggak ada damai sejahtera. Kayak saudara mengasihi Tuhan, ada di hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Nah, Meta Virtus itu yang pertama adalah metanoia. Katakan metanoia. Bagaimana saudaraku yang kasih di hari-hari terakhir, waktu yang sudah sangat singkat ini, kita memiliki jiwa yang sehat, kepribadian yang baik, dan berkemenangan terhadap semua propaganda daripada iblis. Maka saudara gunakan yang pertama formula ini, metanoia. Apa itu metanoia? Metanoia bicara pertobatan. Tapi bertobat dalam pengertian metanoia, arti atau konsep metanoia. Ya, bukan sekedar sadar aku orang berdosa lalu sekarang aku berbalik kepada jalan yang benar, hidup di jalan Tuhan. Tapi metanoia adalah sebuah proses perubahan cara berpikir. Sebuah proses perubahan cara berpikir. Dari cara berpikir yang tadi, keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dari cara berpikir ini, berubah kepada cara berpikir surgawi. Amin. Ya kan? Berubah ke cara berpikir surgawi, saudara. Yesus bilang begini, kalau kamu mau jadi muridku, ini syaratnya. Lukas 9 ayat 23 apa saudara?
Sangkal diri, kemudian yang kedua, pikul salib, yang ketiga, ikut aku setiap hari. Waktu dengar saudara syarat ini, rasanya apa? Sangkal diri, pikul salib, setiap hari ikut Yesus. Rasanya apa sih denger ini? Ringan atau berat, Pak? Berat. Waduh, ini mau ikut Tuhan Yesus kayak begini. Enggak. Nah ini pasti generasi sekarang ini sulit. Sulit menerima persyaratan ini. Ya, generasi ini adalah generasi yang tidak mau tanda petik dibatasin tadi. Maunya bebas. Loh yang menyangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari, ini disiplinnya nggak main-main, betul nggak? Sangkal diri berarti menyangkali keinginan daging. Sangkal diri berarti menyangkali keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini loh yang dimaksud sangkal diri. Ya. Nah sebetulnya inilah formula yang terbaik. Bagaimana kita saudara memiliki jiwa yang baik dan sehat. Yaitu dengan saudaraku tidak berpusatkan pada diri sendiri. Bukankah ini yang dibilang sama iblis? Ini yang ditawarkan iblis, betul? Tapi Yesus bilang apa? Sangkal diri. Artinya saudara, hidupmu tidak berpusat pada dirimu sendiri. Yang sangkal ya. Sangkal diri berarti saudara sangkali keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Di mana hidupmu hanya mau menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bagaimana saudara supaya kita ngalamin metanoia? Kolose 3:1-2 memberikan kepada kita petunjuknya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang kita lakukan? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini kuncinya apa? Pikirkanlah, saya ulangi. Pikirkanlah. Saudara belajar di kelas True Metanoia, kekuatan perubahan perilaku itu buah apa yang kita hasilkan dalam hidup kita, buah SPK, sikap perilaku, kebiasaan apa yang kita hasilkan dari hidup kita ditentukan oleh apa? Yes. Apa yang kita pikirkan terus menerus. Itu yang akan menghasilkan buah SPK-nya. Sikap perilaku kebiasaan baik atau buruk. Roma 8 bilang, orang yang terus memikirkan keinginan daging membuahkan apa? Daging. Orang yang memikirkan keinginan roh menghasilkan buah roh. Jadi kuncinya di sini loh Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan. Jadi saudara langkah pertama, ini formula kunci supaya saudara kita ini dapat mengalami realitas surga yang sungguh amat baik. Membuat jiwa kita baik dan sehat. Sikap perilaku kebiasaan kita unggul. Maka kuncinya adalah metanoia. Yaitu pertobatan, proses perubahan cara berpikir yang duniawi menjadi surgawi. Haleluya. Nah ini yang Tuhan mau kita pikirkan terus menerus. Perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara-perkara surgawi. Contohnya, kalau pikiran duniawi apa misalnya? Contoh, ayo kasih satu contoh. Hah? Ya punya pacar enggak selamanya duniawi. Kan boleh menikah kan? Tapi kalau sekarang kamu sekolah dulu.
kamu selesaikan kuliahnya dulu ya. Semester akhir kalau udah mulai ada tanda-tanda, ya ngomong sama orang tua dulu, kemudian ngomong sama jangan main langsung gitu. Itu prosedurnya supaya aman, ngerti? Karena belum tentu yang kamu lihat itu baik. Kemudian apa? Sedap, montok, kelihatannya bikin gua tambah cerdas. Dari Tuhan, belum Oh gitu ya Pak Gembala? Iya. Lalu gimana caranya? Ngomong dulu sama Pak Harian. Ya maksudnya Otniel gitu. Sama Mami Nona gitu. Ngomong dulu. Jangan Nona karena nanti Nona pikir belum nikah lagi. Mami Nona udah nikah. Ibunya jangan pura-pura lu gak kenal lu. Saya pikir dia pakai baju SMA. Ini lagi mau main drama di sini Pak. Wih saya sudah pikir, puji Tuhan ya sekarang youth sudah bikin tim kreatif. Saya pikir Anto lagi bikin tim kreatif. Bener loh Nanda, dari tadi saya blow on aja tuh. Lugu-lugu banget gue. Enggak tanya. Yosua, saya pikir dia lagi mau main drama di sini. Karena kan dia pemain drama kan. Ya tapi ya udahlah bagus. Terima kasih ya, belum ke Surabaya mending kamu kuliah sini aja dah. Ini KFC kehilangan orang terbaik. Oke, jadi ini loh. Ya pacaran boleh kalau udah 2 tahun sebelum menikah, tapi prosedurnya Tuhan ke orang tua ke jangan main langsung ngurus nikah sendiri. Bahaya saudara. Ya, paham ya? Oke. Jadi boleh, tapi belum sekarang Otniel. 1 Petrus 4 ayat 1 khawatirnya nih, saya ngomong ulang-ulang khawatirnya udah ke Surabaya tiba-tiba lewat mahasiswa-mahasiswa teman-teman cantik-cantik langsung pada bingung dia. Ini bagus-bagus semua, sedap kelihatannya. Bahaya itu. Ini kan normal dia kan? Oke, 1 Petrus 4 ayat 1. Ya enaknya begini nih, kalau live begini kita masih bisa guyon. Saya kalau pas yang tapping online tuh, tegangnya minta ampun. Saya khotbah menghadap kamera itu lah ya. Itu tuh itu perjuangan paling berat. Rasanya kalau 1 kali tapping itu, tanya Rabin tuh ya. Bukan masalah salah ulang-ulangnya. Itu kayak khotbah 5 kali dalam sehari. Tapi kalau gini enak saudara, mau 3 kali, 4 kali asik aja. Oke, ayat yang terakhir setelah itu kita sembahyang. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang, maksudnya pikiran yang demikian tuh apa di ayat ini? Ya, itu penderitaan badani juga. Oh Yesus ngalamin penderitaan badani. Jadi kita juga diminta untuk persiapkan pikiranmu bahwa kamu juga bisa ngalamin penderitaan badani. Gitu ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti. Rupanya kalau kita baca ayat penjelasan selanjutnya, pernyataan selanjutnya, ini sebetulnya dia sedang bilang penderitaan badani itu adalah tadi saudara. Penyangkalan terhadap keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, yang teriak apa? Dagingnya yang sakit. Betul enggak? Itu maksudnya. Orang kalau udah bisa nyangkal ini saudara, maka saudara dikatakan apa? Ia telah berhenti karena ternyata itu biangnya dosa. Gitu. Tapi akarnya dari mana? Tadi tidak merasa puas. Belum puas, belum cukup.
belum berharga, ini akan diseret gampang sekali ke 3K tadi. Itulah sebabnya maka kita perlu belajar puas dengan hadirat Tuhan. Amin. Nanti saya ajar pelan-pelan, hari ini kan baru M. Berarti masih ada apa? E, T, A. Gitu kan. Jadi pastikan bilang tiap minggu datang, karena sewaktu-waktu gembala Haleluya. Oke. Nah, saya akhiri dengan slide ini, Saudara. Kita baca bersama 2, 3. Jadi supaya kita sepanggung dengan idealismenya iblis, caranya apa? Dia buat kita nggak puas, nggak puas dengan banyak hal. Tidak puas dengan pernikahan kita, tidak puas dengan keluarga kita, tidak puas dengan suami kita, tidak puas dengan istri kita, tidak puas, macam-macam kita ada puasannya. Ya, tidak cukup, ini nggak cukup, ini nggak cukup, tidak cukup terus. Wah, itu bahaya, Saudara, ya, karena dia gampang sekali membawa kita sepanggung dengan idealismenya. Itulah sebabnya sangkal diri. Pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari artinya rela tuh kedagingannya apa? Mati gitu. Karena kita telah tersalib bersama Kristus. Tapi mesti tiap hari. Ya. Nah, untuk itu Saudara, kunci dasarnya adalah metanoia, betul? Metanoia, supaya Saudara ngalamin metanoia, Saudara mesti tiap hari cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya kan ditambah bagimu. Haleluya. Amen. Jadi mesti ngalamin metanoia, perjumpaan dengan Tuhan, firman-Nya melalui PDF, itu kunci dasar. Pujian, doa, firman, kunci dasar. Jangan pernah, ya sehari pun Anda tinggalkan ruang keintimanmu dengan Tuhan. Karena itu yang menentukan metanoia ini, cara berpikirmu seperti apa hari itu. Ya ditentukan sama perjumpaanmu dengan firman, setuju enggak? Renungkan firman siang dan malam. Kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Iya kan? Kamu akan berbuah pada musimnya. Apa yang kamu perbuat? Kenapa? Karena metanoia terjadi. Haleluya. Iya kan? Roma 12 ayat 2. Kamu tahu apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kenapa? Karena sudah jadi metanoia. Jadi firman yang kita baca jangan sampai tidak direnungkan. Harus direnungkan. Khotbah gembala jangan sampai tidak direnungkan. Harus direnungkan. Dibahas lagi di kerselmu. Ya, perdalam aplikasi-aplikasinya seperti apa. Supaya apa, Saudara? Berbuah firman-Nya dalam hidup kita. Karena apa? Karena terjadi metanoia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Amen. Setiap kataku kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Amen, haleluya. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita semua jadi pemburu realitas surgawi. Dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Amen. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Praise the Lord. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Ku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Mari masing-masing kita responi firman-Nya. Bilang sama Tuhan Yesus, aku mau jadi murid sejati-Mu yang menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut Engkau. Kurabadabasyakaralah. Inilah langkah metanoia itu. Perubahan cara berpikir dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, dari yang duniawi kepada yang surgawi. Jesus, kiralabalaba. Yang kau kejar, yang kau mau lakukan adalah keinginan Tuhan, kehendaknya. Dan bukan keinginan manusia, bukan kehendak manusia, bukan keangkuhan hidup, bukan keinginan mata dan keinginan daging. Urabadabasyakarabasyataka. Kirabasyatakarap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 asyikara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bertobat lagi Tuhan. Kalau tadi hidup kami berpusat pada diri kami sendiri, hanya untuk keinginan kami dan keangkuhan hidup kami, kami sekarang mau mengalami metanoia. Kami mau memikirkan perkara-perkara surgawi. Ya, yes. Sehingga saat ini kami juga mengalami realitas surgawi dalam hidupku, hidup kami pribadi. Pernikahan kami ada realitas surgawi, keluarga kami mengalami realitas surgawi. Pekerjaan usaha kami mengalami realitas surgawi. Shalom ada di sana, semua yang sungguh amat baik terjadi. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kurabasya. Saya ingin berdoa buat beberapa keluarga. Aku berdoa buat keluarga Pak Alfred. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Ini yang Tuhan bilang, nak, kalian tetap setia kepadaku. Kalian
kalian tetap tekun dalam imanmu. Ini yang Tuhan katakan. Tahun ini akan menjadi tahun kelimpahan. Tahun dimana sebelumnya engkau berjuang, menabur, langkah demi langkah dengan setia membangun usaha. Tahun ini, pintu itu terbuka lebih lagi bagimu. Terima itu Pak Alfred, ini secara khusus bagimu, engkau akan dapatkan proyek, saya nggak tahu apa itu. Tapi imani, supernatural favor terjadi bagimu. Perkenanan Tuhan datang bagimu. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa buat Lotus keluarga, perlindungan Tuhan atas mereka. Dalam nama Yesus. Supaya Tuhan, Engkau menyediakan ya pekerjaan jangka panjang diberikan buat anakmu ini dalam nama Yesus. Ya, pekerjaan jangka panjang buat dia. Terima kasih Tuhan, karena mereka tetap setia, mengasihi, setia mengikuti Engkau Tuhan. Engkau menyediakan upah bagi mereka. Dalam nama Yesus, terima itu, alami itu. Aku berdoa buat setiap jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, hamba-Mu berdoa ada keajaiban buat mereka, ada mujizat buat mereka, ada pertolongan Tuhan buat mereka. Terima dan alami dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sedang juga terbaring sakit atau mengalami kondisi kelemahan tubuh sakit, yang ada di rumah atau di rumah sakit, aku berdoa kesembuhan terjadi buat mereka dalam nama Yesus. Kurabadabasyaka. Terima kasih, kami yang hadir di sini juga Tuhan memiliki roh jiwa yang sehat, baik, segar, penuh shalom. Terima kasih Aba ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, sebelum saya doa berkat, ya saya mau ingatkan bahwa kita adalah gereja pemuritan atau sering saya sebut dan kita sebut kampus komunitas murid pemimpin unggul sejati. Saya dimuridkan, saya juga memuridkan. Sebab itu pastikan setiap jemaat ada di Kersel. Karena di Kersel lah kita dimuridkan dan juga kita memuridkan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu belum ada di salah satu Kersel, silakan langsung bertanya kepada Pak Haryanto, ada di sana, ada Budian, ya, ada Pak Mancu, ya, Pak Mancu sebagai koordinator manajemen Kerselnya, ya, ada Kak Nana, mereka tim semuanya. Boleh ditanya sama mereka, kami boleh bergabung di Kersel yang mana, ya, supaya situlah kita bisa saling membangun, saling mendoakan. Luar biasa loh, so powerful Kersel itu. Tanpa Kersel banyak kita sudah ambruk sudah. Ya, Kersel itu yang menguatkan kita, saudara. Ya, Kersel itu dahsyat. Jadi kalau saudara mau bertumbuh di gereja ini, dua kekuatan pertumbuhan kita. Ibadah raya dan di mana? Kersel. Nggak boleh miss. Ya, saudara jangan miss, jangan sampai absen, harus hadir, aktif. Garuda gimana? Garuda. Terus jalan ya Kersel ya. Wah, puji Tuhan, Ibu Sinambela luar biasa ini. Ibu Sinambela dari dulu ini setia dan bersemangat. Berikan aplaus buat Ibu Sinambela. Haleluya. Iya, jadi Kersel ya itu nomor satu. Lalu VVIP nanti kita hari Selasa secara online ya. Pastikan saudara para pengerja, khusus saudara yang lain boleh ikut, jemaat boleh ikut, tapi khususnya pengerja itu kita wajibkan ikut ya di hari Selasa karena itu pemuritan pengerja. Dan hari Sabtu kita ada doa fajar. Wah, kemarin doa fajarnya lumayan rame ya. Kalau 35 ruang Zoom terbuka berarti ada 50-an jemaat yang join di doa fajar kita di hari Sabtu. By Zoom kok. Jadi saudara sebetulnya tidak masalah ya, dimanapun saudara bisa ikut ya. Telat-telat sedikit oke, masih dimaklumi lah. Asal jangan sengaja telat ya, saudara ikut aja. Telat setengah jam, monggo lah, apa-apa ikut aja.
Ya, jangan sungkan-sungkan. Yang penting kan saudara tulus, murni mau ikut ya. Dan mohon doanya untuk pelayanan di Kupang ya. Saya akan ya jatah lagi di Kupang ya, tapi nanti di Kupang akan ada misi juga di Soe, di Betun, kemudian di Sumba gitu ya. Jadi cukup padat perjalanannya saudara. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, kurang lebih 8 kota ya. Dan itu semua kabupaten-kabupaten. Jadi perjalanannya jauh ya. Oke, ganti pesawat, naik lagi mobil seperti itu. Jadi mohon doanya karena ini secara khusus Tuhan sedang mempercayakan gereja kita untuk gerakan anak-anak muda di mana-mana. Jadi Beli Citra, generasi Daniel ya, Cahaya Insan Mutiara, kita ada pergerakan besar di mana anak-anak muda di tiap kota mulai bisa bersatu saudara. Dan mereka siap juga terus dimuridkan, yang mereka juga memuridkan dan mereka bergerak di kota mereka. Ini luar biasa apa yang sedang Tuhan kerjakan. Oke, dan nanti persembahan saudara bisa berikan nanti setelah saudara keluar. Di situ ada kotak persembahan. Silakan saudara masukin kalau saudara memang masukin di amplop. Tapi kalau saudara juga kirim by edisi yang di bawah atau QR edisi, saudara bisa masukin slipnya juga di amplop ya. Tapi kalau saudara langsung QR code, ya berarti langsung diterima oleh keterangannya oleh pihak bendahara, tapi memang tidak tertulis itu perpuluhan atau apa, karena di QR code itu tidak bisa ada keterangannya kecuali saudara transfer M-Banking. Kalau saudara transfer M-Banking, masukin juga saudara bisa kirim. Setelah berhasil terkirim, saudara bisa kirim informasinya juga ke bendahara. Jadi ini sudah kami ya, jadi supaya ada catatan. Tapi kalau di M-Banking kan saudara nggak usah kirim juga nggak apa-apa, karena saudara bisa tulis diberi berita ini perpuluhan atau ini persembahan apa, saudara bisa tulis seperti itu ya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati karena kita mewarisi perjanjian berkat Allah bagi Abraham dan keturunannya. Pulanglah dalam seluruh aktivitas, pekerjaan, tugas, pelayananmu dengan berkat maksimal yang Tuhan sudah sediakan bagimu, bagi roh, jiwa, tubuhmu. Damai sejahtera, kesehatan, semua yang sungguh amat baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk sebentar, mengambil waktu untuk bersatu sebentar, bersyukur akan ibadah kita pada pagi menuju siang hari ini.